Selamat datang di podcast Nawasena episode pertama. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Nadine Meidina. Nadine adalah siswi kelas 12 ya, Din ya. Sekarang untuk hari ini. Iya, betul. Kelas 12 masih ya. Kelas 12. Oke. Nah, jadi untuk episode pertama kali ini podcast Nawasena akan membahas seputar dan ngobrol santai dengan Nadine terkait aktivitasnya, lalu pencapaian-pencapaiannya, dan mungkin kita akan juga mengobrol terkait apa rencana-rencana ke depan untuk Nadine. Oke. Aduh, berat juga ya bahasannya. Oke, Nadine. Nadine ini kan sudah keterima SNBP ya? Alhamdulillah. Sebutannya SNBP. Ya, SNBP itu betul. Seleksi apa? Seleksi nasional berbasis prestasi. Prestasi, oke. Jadi kalau dulu itu zaman Bapak kan namanya SNMPTN betul. ya, SNMPTN. Ya. Untuk SNBP tahun ini Nadine diterima di jurusan apa, Din? Alhamdulillah kemarin saya lulus di Teknik Sipil. Teknik Sipil. Teknik Sipil. Iya, iya. Teknik Sipil. Universitas? Universitas Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Nah, Nadine ini kan dari kelas sekarang meskipun di angkatan Nadine udah nggak ada IPA IPS ya, tapi mata pelajaran konsentrasi kamu itu IPA ya? IPA murni. Ada mapel apa aja tuh? Kalau untuk mapel di kelas saya itu fokusnya ke IPA murni kayak fisika, biologi, kimia. Terus nggak ada IPS sama sekali, nggak ada IT, dan bahasa lanjutannya mungkin bahasa Inggris doang, nggak ada yang lain. Oke, jadi IPA ya. IPA. Nah, sebelum Bapak mau tanya-tanya terkait kenapa bisa diterima di SNBP, apa tips dan triknya? Karena itu penting loh, itu penting. Triknya? Nah, pertama yang Bapak mau tanya, bagaimana sih kehidupan kamu di rumah sehingga menjadi Nadine yang sekarang gitu, misalnya daya belajarnya atau misalnya budaya di keluarga itu seperti apa sih? Apa ya, kalau saya bilang di keluarga saya sih sebenarnya nggak gimana-gimana, nggak bakal nuntutnya kayak gimana, nggak bakal kayak nyuruh kamu harus kayak gini ya, tapi saya harus tahu diri lah, karena menurut saya ibu saya itu orang yang pintar, orang yang cerdas, jadi saya berpikir kalau ibu saya itu cocok kalau ngajarin ke saya. Ngajarin itu jenis yang lumayan bukan keras juga, cuma kayak misal dulu saya kecil, saya itu diminta untuk kalau ujian sebisa mungkin HP itu jangan ada, HP-nya itu kalau bisa ya dihilangin dulu ya. Satu minggu kayak hari Sabtu sama Minggunya HP itu disita tuh, bukan disita sih, kayak diumpetin dulu lah setidaknya ya, diumpetin biar nggak main. Itu sejak SD atau? Udah dari SD. Dari SD ya? Dari SD. Berarti kebiasaan gitu. itu dari SD? Iya, kebiasaan dari SD. Terus kan saya juga jenis orang yang kayak terdistract banget lah ya sama dulu kan saya juga kayak punya tab itu buat main itu suka diumpetin juga tabnya, karena saya kalau nggak diumpetin saya bakal kayak banyak linglung lah istilahnya, saya nggak tahu kenapa. Dan sejak saat itu saya selalu belajar tanpa HP. Nah, tapi lama-kelamaan di rumah saya kalau tanpa HP itu saya kurang kan kalau HP itu sebenarnya banyak informasi yang dibutuhin, jadi di HP saya bisa nyari banyak informasi, jadi saya punya banyak pembelajaran dari kayak YouTube. Saya suka nonton YouTube di situ dan sebagainya. Agak melenceng ya Pak, Nggak apa-apa. Jadi intinya salah satu kuncinya adalah ketika akan ulangan dan ujian, handphone itu selalu dikondisikan lah ya sama ibu kamu. Oke. Nah gitu teman-teman, jadi boleh juga caranya Nadine kalian terapkan ya kalau bisa. Nah selanjutnya nih untuk Nadine sendiri kan yang Bapak tahu ya sebagai gurunya Nadine itu, kamu kan selalu misalnya kalau terkait nilai itu kamu, kalau anak-anak bilang sekarang tuh ambisius ya. Oh, gitu. Kamu sendiri ngerasa nggak sih kamu ambisius terhadap
nilai itu? Bukan ambisius sih, saya nggak tahu apakah saya termasuk ambisius atau enggak. Mungkin kata orang iya. Cuma saya nggak tahu apa yang bisa saya lakuin lagi untuk membalas ibu dan bapak saya, kan saya harus belajar. Nice, ini berarti ya. Jadi intinya kamu ada di alam bawah sadar kamu tuh pengen balas budi. Saya pengen balas budi, jadi saya kayak saya ngapain lagi, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa belajar buat nanti saya kuliah, terus saya dapat pekerjaan yang bagus, terus saya bisa bantuin ibu saya. Nah kalau boleh tahu nih di keluarga sendiri, kalau boleh tahu nih ya, Nadine boleh cerita boleh enggak, boleh skip juga. Ayah Nadine itu profesinya sebagai apa dan ibu Nadine seperti apa, sehingga mungkin orang-orang juga bisa. Oke, untuk ayah sendiri sih sebenarnya kerjanya tuh kayak ya mirip-mirip teknik sipil gitu lah. Kayak suka keliling Indonesia buat cari apa ya, kayak pokoknya borongan gitu lah. Kalau ibu baru ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dulunya kerja tapi udah nggak kerja lagi, sekarang nganter. Terus kayak lebih jagain anak, lebih fokus ke anak. Ke anak aja. Nah, Nadine ini berapa bersaudara sih? Saya 2 bersaudara. 2, kamu anak pertama ya? Iya, pas saya anak pertama. Adik kamu kelas? Adik saya kelas 10. Kelas 10 kuliah SMA di adalah Pak. Bukan di sini? Bukan di sini, Pak. Ada Bapak kira di sini. Sekolah yang lebih bagus sih katanya. Oke. Apa sekolah ini kurang bagus? Aduh, pasti bagus dong, ya. Pasti bagus dong. Oke, Nadine, kan Nadine ini kalau tidak salah kamu itu peringkat pertama di eligible ya, Din ya? Alhamdulillah. Oke, itu buah kerja keras dan semangatnya Nadine untuk berbakti sama orang tua. Nah, ketika kamu lihat pengumuman terus kamu peringkat 1 eligible, kamu kan memilih sudah mulai menentukan. Saat itu sudah mulai menentukan jurusan apa yang akan kamu ambil, universitas mana. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan, kenapa teknik sipil? Itu, kenapa? Apakah ada kaitan dengan kehidupan kamu terkait sipil? Karena kan kamu sendiri IPA ya? Iya. IPA. Ya, coba. Apa ya? Kenapa teknik sipil sendiri? Saya sebenarnya kayak, saya bingung tuh kalau disebutin kenapa harus teknik sipil. Yang pasti saya pengen kerja yang enak lah. Saya nggak tahu apakah teknik sipil itu bakal kerja enak atau enggak. Cuma karena saya lihat ayah saya seperti itu, kayak seru. Jadi saya pengen nyoba. Terus kedua adalah karena saya suka fisika juga. Saya termotivasi sama guru di sini, salah satu guru di sini. Makanya saya suka banget sama fisika. Nggak apa-apa, boleh disebut. Boleh disebut nih. Boleh dong, boleh. Biar nanti yang lain juga punya inspirasi ke beliau gitu. Masih ngajar kan gurunya? Masih ngajar. Boleh nggak apa-apa? Ada lah. Saya malu deh. Nanti kamu malu. Saya malu. Oke, jadi intinya karena kamu ada inspirasi gitu ya, dan ada pokoknya ya semangat gara-gara ngajarnya seru. Jadi saya kayak fisika ternyata seru banget, saya pengen dalemin lagi. Tapi karena kalau saya daftar fisika murni, saya nggak terlalu suka yang kayak fokus ke situ, rumus yang fokus ke situ. Saya lebih suka yang kayak praktek kerja lapangan. Iya. Oke. Jadi ternyata guru juga bisa menjadi inspirasi kita ya untuk menentukan rencana kita. Nah, Nadine, kan teknik sipil itu sebetulnya sering dikenal dengan jurusan tukang bangunan. Iya nggak sih, guys? Jadi tukang bangunan. Betul. Nah, bener nggak sih, Din, teknik sipil itu prospek kerjanya jadi kuli gitu. Kalau nggak kuliah jadi mandor lah gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Yang kamu tahu? Kalau yang saya tahu sih teknik sipil itu nggak berfokus juga sih ke bangunan, tapi ada juga yang kayak maksudnya hidro jenis air perairan. Itu juga kayak salah satu pecahan jurusan dari teknik sipil. Jadi teknik sipil ada transportasi juga bisa. Terus ada yang fokus ke struktur. Nah, struktur. Terus ada yang tadi hidro perairan. Jadi nggak fokus ke sebuah bangunan juga. Jadi banyak fokus teknik sipil.
Dan kalau mau dijadiin PNS juga bisa. Kita harus masuknya ya jatuhnya ke BUMN. BUMN ya. Oke. Jadi ternyata prospek kerjanya untuk teknik sipil tuh bagus juga ya. Mantap. Semoga amin. Kalau nggak salah di 90 tuh angkatan 2023. Bukan Malik tuh iya, 2023. Dia teknik sipil juga atau bukan ya? Kalau Kak Malik itu teknik elektro. Oh, elektro. Iya, elektro. Kalau nggak salah ya Kak, maaf kalau ngeliat. Malik kalau nonton tolong komen ya Malik ya. Takut. Nah, oke. Ya, jadi tapi yang kamu tahu ada nggak di 90 yang teknik sipil juga? Ada. Di UI? Ada. Angkatan kemarin? Angkatan 2023. Kalau nggak salah 2023 atau 2022. Siapa namanya? Kak Rizik. Anak Kir juga. Oh, Rizik. Iya, Kak Rizik ya. Iya, Kak Rizik. Dulu Rizik tuh IPA berapa gitu ya? Saya Bapak lupa. Saya cuma ingat Bapak tahu, anak Kir sih itu. Oke. Nadine, tolong ini dong, kita udah mulai memasuki fase terakhir nih dalam podcast ini meskipun singkat ya guys. Jadi nggak apa-apa, ini podcast singkat, episode pertama dengan bintang tamu yang luar biasa. Mumpung orangnya belum lulus nih, mumpung masih ke sekolah, jadi kita todong aja langsung. Nadine, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman pendengar podcast Nawasena ini untuk jadi apa ya? Untuk jadi seperti Nadine minimal atau meningkatkan daya belajar gitu loh kepada teman-teman. Mungkin ini sih, pertama-tama kalau mau belajar itu kita harus minta restu orang tua dulu guys, karena itu penting, penting banget. Sebisa mungkin kalian kalau mau keluar rumah, kalian berdoa, bilang ke orang tua, doainnya semoga hari ini ujian atau apapunnya bisa lancar, itu kalian harus banget. Yang kedua, kalian harus kalau mau belajar itu jangan setengah-setengah guys, kalau mau mimpi juga jangan setengah-setengah, jangan sampai kalian mimpi yang cuma sampai situ. Nggak kalian mantepin mimpi kalian, jadi kayak bakalan mencong-mencong, bakalan kayak kalian sesak sendiri lah kalau nggak terjadi, sedih sendiri. Yang ketiga semoga kalau lagi Pak, yang keingatan aja mungkin ya, kalau ada apa-apa, kalau kalian butuh bantuan itu juga kalian bisa ngobrol sama teman, jangan dipendam sendiri. Karena kalau lagi belajar juga emang stres banget, apalagi belajar UTBK itu gila banget, luar biasa. Kalian sebisa mungkin belajar dari sekarang, soalnya gila banget itu kalau sekarang. Saya lihat teman-teman saya juga, ya Allah, mereka belajar sampai malam, paginya ke tempat, terus belajar lagi sampai malam lagi. Tuh. Oke, Din, sebelum ditutup nih, Nadine ini kan punya keahlian tambahan. Aduh. Kalau nggak salah, Nadine ini dia suka desain. Ya nggak, bener nggak? Dikit-dikit sih, Pak. Dikit-dikit ya, suka gambar-gambar juga ya. Nah, ke skill menggambar kamu itu kira-kira nih, itu lahir dari apa? Apakah kamu dulu pernah nonton kartun terus kamu suka gambar apa gimana? Jadi dulu itu waktu kelas 7, saya tuh punya kakak kelas. Kakak kelasnya juga di sekolah di sini sekarang. Udah lulus tapi ya. Udah lulus. Nah, kakak kelas itu bisa gambar dan saya tuh kagum sama kakak kelas tersebut, kayak dia bisa gambar, dia pinter juga. Saya juga pengen kayak gitu. Jadi saya pengen belajar buat caranya ngembangin bakat saya. Tapi ternyata saya juga terinspirasi lagi sama almarhum kakek saya, karena almarhum kakek saya juga bisa gambar, guru seni budaya dulu. Pantes. Ini skillnya nurun ke cucunya berarti. Guru seni budaya. Di sekolah mana kalau tahu, boleh tahu? Kalau nggak salah dulu sekolah dekat sini juga, Pak. Kartika. Guru seni. Luar biasa. Skillnya nurun ya. IQ menggambarnya nurun. Karena menggambar itu kan nggak mudah loh bagi yang nggak bisa. Bapak dulu pernah mencoba menggambar mobil. Iya. Kok terlihat seperti beca gitu loh. Enggak, Pak, jauh itu, Pak. Ya makanya saking nggak bisanya. Jadi menggambar itu penting juga, skill menggambar itu perlu diasah ya. Perlu, Pak. Awalnya saya nggak bisa gambar loh, Pak. Gambar saya pernah sejelek itu, sehancur itu, ya Allah, Pak, kalau dilihat. Terus akhirnya kamu ternyata bisa
bakat menggambar kamu muncul tuh dari mana maksudnya? Karena saya sih punya sifat kayak nggak mau ngalah, nggak mau ngeliat kayak gambar jelek banget sih. Saya mau gambar, mau berusaha gitulah. Saya pengen berusaha agar gambar saya itu bisa menginspirasi orang, bisa kayak wah gambarnya keren gitu. Jadi kamu kayak idealis juga ya? Iya, saya emang idealis. Jadi nggak bisa ngelihat sesuatu yang nggak sempurna gitu. Oke, Nadine, terima kasih banyak atas waktunya di podcast episode pertama ini. Ya, podcast dadakan ini. Podcast dadakan juga. Ini hanya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau bisa dibilang podcast sih kayaknya bukan deh. Kita ini siapa ya? Iya. Tapi ya setidaknya ada sesuatu yang bisa dibicarakan juga di-sharing ke teman-teman pendengar. Dan terakhir banget sebelum ditutup, ada tokoh atau seseorang yang sampai hari ini menginspirasi kamu untuk menjadi Nadine yang sekarang, dan tokoh ini akan selalu menginspirasi kamu sampai kapanpun, siapapun itu. Ini tokoh kayak hidup, pahlawan, atau ya bisa keluarga dekat, bisa. Banyak sih Pak, saya nggak bisa sebutin satu-satu sih Pak, jujur. Yang paling aja ada nggak? Banyak beneran pasti banyak itu. Jadi kayak pasti banyak Pak. Pasti banyak sekali ya. Banyak banget. Guru saya waktu SD ada satu orang tuh yang kayak membuat saya suka banget matematika. Terus guru SMP saya yang nggak pernah nyerah buat bimbing saya juga. Guru SMA yang sekarang juga saya ngerasa kayak itu kayak beneran menginspirasi saya ke sini. Ya. Banyak sekali ya. Banyak, beneran banyak. Saking banyaknya Nadine nggak bisa nyebutin. Nggak bisa nyebutin. Oke, gitu aja Nadine. Terima kasih sekali lagi untuk podcast episode pertama ini. Sampai jumpa, semoga sukses. Dadah guys. Tolong di-cut di akhir.